Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali mulai memperlihatkan sesuatu yang menarik menjelang Piala AFF 2026. Setelah menjalani fase pertama TC selama 7 hari, John Hartman mengaku mendapat kesan kuat dari suasana yang terbentuk di dalam skuad Garuda. Bukan soal siapa pemain yang paling menonjol, melainkan rasa kekeluargaan yang tumbuh di antara para pemain selama menjalani latihan bersama. Menurut Hartman, setiap kali para pemain berkumpul, selalu terasa ikatan yang kuat di dalam tim. Ia bahkan menggambarkan hubungan tersebut seperti sebuah persaudaraan. Para pemain tidak hanya datang untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad final, tetapi juga saling membantu dan mendorong satu sama lain agar terus berkembang. Hartman melihat setiap pemain memiliki keinginan untuk bekerja bersama demi kepentingan tim. Suasana positif itu juga dirasakan Jordi Amat yang menyebut seluruh pemain telah bekerja keras sepanjang fase pertama sebelum menutup rangkaian latihan dengan pertandingan internal. Persaingan menuju skuad final memang masih berlangsung, tetapi bagi Hartman, rasa kekeluargaan yang mulai terbentuk menjadi awal penting untuk membangun Timnas Indonesia yang lebih solid sebelum memulai perjuangan di Piala AFF 2026. Memasuki tahap kedua pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, satu nama baru mulai mencuri perhatian. Ragnar Oratmangun dikabarkan telah tiba di Pulau Dewata untuk bergabung dalam persiapan skuad Garuda menuju Piala AFF 2026. Kedatangannya diketahui setelah Ragnar membagikan momen dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melalui Instagram Story. Kehadiran Ragnar menjadi tambahan penting bagi John Hartman ketika persaingan memperebutkan tempat di skuad final semakin ketat. Berbeda dengan tahap pertama, fase kedua menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat komposisi yang lebih lengkap sekaligus menentukan pemain yang benar-benar siap dibawa ke turnamen. Ragnar sendiri menawarkan pengalaman dan fleksibilitas di sektor serangan. Ia dapat dimainkan dari sisi sayap maupun bergerak lebih dekat ke area depan, memberikan Hartman pilihan berbeda dalam menyusun lini serang Garuda. Kedatangannya juga terjadi ketika Timnas Indonesia harus kehilangan Mauro Zylstra yang meninggalkan TC akibat cedera dan menjalani pemulihan di Jakarta. Dengan laga pertama melawan Kamboja pada 27 Juli semakin dekat, setiap sesi latihan pada tahap kedua akan menjadi kesempatan penting bagi Ragnar untuk menunjukkan kondisinya. Kini setelah tiba di Bali, ia harus bersaing dengan pemain lain untuk meyakinkan Hartman bahwa dirinya layak mendapatkan tempat dalam skuad akhir Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Satu langkah terakhir kini memisahkan Luke Vickery dari status resmi sebagai warga negara Indonesia. Setelah proses naturalisasinya berjalan bersamaan dengan Mitchell Baker, pemain berusia 20 tahun tersebut dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Sydney, Australia pada 16 Juli 2026. Berbeda dengan Mitchell yang lebih dahulu mengucapkan sumpah di Jakarta dan langsung bergabung dengan persiapan Timnas Indonesia, Luke menyelesaikan tahap akhirnya dari Australia karena saat ini masih menetap dan memperkuat Macarthur FC. Prosesi tersebut akan menutup rangkaian panjang naturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek asal Medan. Namun meski status WNI semakin dekat, debut Luke bersama skuad Garuda kemungkinan masih harus menunggu. Piala AFF 2026 berlangsung di luar kalender resmi FIFA, sehingga Macarthur FC tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Situasi tersebut membuat Luke sulit bergabung dalam persiapan Timnas Indonesia untuk turnamen kali ini. Namun rampungnya naturalisasi tetap menjadi langkah penting bagi perjalanan internasionalnya. Setelah resmi menjadi WNI dan seluruh urusan administrasi sepak bolanya selesai, Luke akan membuka babak baru dalam kariernya. Kesempatan mengenakan seragam merah putih mungkin belum datang di Piala AFF 2026. Tetapi pintu menuju Timnas Indonesia akan terbuka untuk agenda-agenda berikutnya. Justin Hubner terus mengirimkan kabar positif dari Belanda menjelang bergulirnya musim baru 2026-2027. Bek Timnas Indonesia berusia 22 tahun itu menunjukkan performa menjanjikan selama rangkaian pramusim bersama Fortuna Sittard dan mulai memperlihatkan bahwa dirinya siap memegang peran penting di lini belakang klub Eredivisie tersebut. Terbaru, Justin kembali dipercaya tampil sebagai starter ketika Fortuna menghadapi klub Belgia KRC Genk.
Menghadapi lawan yang memiliki kualitas kuat, Justin tampil disiplin dan membantu timnya mengamankan kemenangan 2-1. Ia beberapa kali mampu mematahkan serangan melalui intercept, tackle bersih, serta duel udara di area pertahanan. Penampilan tersebut melanjutkan tren positifnya setelah sebelumnya menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Liar CSKA. Dalam laga itu, Justin justru muncul sebagai pahlawan lewat gol sundulan dari situasi bola mati. Dua pertandingan tersebut memperlihatkan kontribusi lengkap sang bek, bukan hanya dalam menjaga pertahanan, tetapi juga ketika membantu serangan. Konsistensi selama pramusim menjadi modal penting bagi Justin untuk menghadapi persaingan di Eredivisie. Jika mampu mempertahankan performanya, ia berpeluang terus mendapatkan menit bermain reguler bersama Fortuna, sekaligus menjaga posisinya sebagai salah satu bek penting Timnas Indonesia untuk agenda internasional berikutnya. Timnas Indonesia kini memiliki senjata baru dengan postur yang sulit diabaikan. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Michelle Baker langsung mencatatkan dirinya sebagai pemain tertinggi di skuad Garuda saat ini. Penyerang berusia 19 tahun tersebut memiliki tinggi mencapai 197 cm, bahkan melewati Elkan Bagot yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemain paling menjulang dengan tinggi 196 cm. Namun, kehadiran Michelle bukan sekedar menambah daftar pemain bertubuh tinggi. Sebagai seorang penyerang tengah, posturnya dapat memberikan pilihan permainan berbeda bagi John Hartman, terutama ketika Timnas Indonesia membutuhkan target man di dalam kotak penalti. Bola silang, umpan panjang, hingga situasi bola mati berpotensi menjadi lebih berbahaya dengan keberadaan striker setinggi 197 cm di lini depan. Michelle sebelumnya mengembangkan karir sepak bolanya bersama Amerika Serikat, bersama Georgetown University, dan sempat masuk dalam MLS Super Draft. Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa keunggulan fisiknya dapat diimbangi dengan kualitas permainan untuk bersaing mendapatkan tempat di skuad final. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, Michelle bisa memberikan dimensi baru bagi serangan Garuda. Timnas Indonesia bukan hanya mendapatkan tambahan penyerang muda, tetapi juga memiliki opsi untuk memainkan pendekatan yang lebih direct ketika menghadapi pertahanan lawan yang sulit ditembus.